informasi akan mengadakan kebutuhan kita laporan kasih tadi ya Pak Toto ya. Ya, halo Sobat TPJP semua, selamat siang, kembali lagi pada program Obrolan Ekspor bersama saya Iman Tasya Fitra dari Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, yang mana setiap Jumat siang kita akan melakukan live Zoom atau live YouTube yang akan membahas tentang inovasi-inovasi, ide-ide dan juga hal-hal menarik yang akan dibahas bersama dengan fasilitator dan para coach PPJP yang sangat handal dan kompeten. Bersama saya sudah hadir nih eksportir handal, praktisi eksportir ikan hias, Bapak Ahmad Sugiono. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Kang Imanta. Selamat siang juga teman-teman di PPJP. Selamat siang juga para pemirsa obor di seluruh Indonesia. Semangat 5 benua, kita bisa ekspor ke 5 benua. Salam sukses. Oke Pak Ahmad. Aku manggilnya Pak Ahmad, Pak Sugiono atau siapa nih Pak? Pak AS saja. Pak AS ya? Iya, Ahmad Sugiono disingkat AS. Oke, siap Pak AS. Alhamdulillah nih Pak, kita udah bisa bertemu nih Pak setelah sekian lama nih. Jadwalnya padat banget ya Pak nih. Iya, mohon izin ya, kebetulan memang lagi banyak tugas. Ya, banyak tugas. Oke, Pak Ahmad. Sobat TPJP semua, Pak Ahmad ini merupakan lead coach ya Pak ya dari program unggulan kita yaitu Export Coaching Program. Boleh diceritakan Pak, Pak Ahmad ini menjadi lead coach di daerah mana nih Pak? Oke, terima kasih Mas Imanta. Untuk tahun 2002, alhamdulillah ya dipercaya oleh PPJP, Kementerian Perdagangan, untuk bersama-sama menciptakan para eksportir baru. Nah, kebetulan kita untuk tahun 2023 ini ya, 2023 ini kita kebagian di Makassar ya, di Kota Makassar, di mana di situ ternyata luar biasa ya potensinya ya. Halo teman-teman ECP Makassar gitu ya. Semuanya batch tahun 2023 ini ramai sekali di WhatsApp group gitu ya. Saya lihat sudah mulai banyak sekali progres ya. Banyak pertanyaan, sampai pagi ini pun saya masih menerima beberapa pertanyaan sebelum live di sini gitu ya. Mudah-mudahan segera bisa mendapatkan buyer gitu ya, get to buyer, kemudian bisa segera ekspor. Sukses semuanya untuk teman-teman ECP Makassar 2023. Amin, amin, amin. Amin. Oke, siap. Ya tadi Bapak bilang semoga untuk mendapatkan buyer ya Pak ya. Nah, ini sesuai nih Pak dengan judul kita nih Pak. Kunci sukses bisnis matching agar cepat closing. Dimana kan salah satu opsi untuk mendapatkan buyer ini ada yang namanya bisnis matching ya Pak ya? Iya. Ya, bisnis matching ini kan ada yang via online, ada juga yang via offline ya Pak ya? Ya. Betul. Mungkin Pak Ahmad nih udah bertahun-tahun di bidang ekspor nih Pak ya, kan udah tahu nih Pak ya dari bisnis matching ini dari persiapan, dari pelaksanaan maupun pasca bisnis matching tuh apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan gitu Pak untuk para UKM kita gitu Pak. Mungkin dari persiapan boleh Pak diceritakan. Baik. Terima kasih Mas Imanta ini ya, rekan kita ini luar biasa gitu. Pemuda yang sangat energik gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi next leader ya untuk menjadi ya tadi regenerasi. Nah, berbicara terkait dengan judul kita pada kesempatan hari ini ya, kunci sukses bisnis matching agar cepat closing begitu ya. Ini luar biasa nih ya, judulnya luar biasa gitu. Jadi kalau saya sih terbiasa memang karena saya memang sales, saya tipikal orang negosiator, saya juga memang beberapa kunjungan ke tempat lain gitu ya. Saya sebenarnya kalau dari dulu kita mengenal namanya rumus IMC gitu ya. Saya sesuaikan dengan tema kita gitu. IMC itu adalah explore, match, kemudian closing. Nah, ini kan pas banget nih ya kan. Explore,
kemudian kita matching, kemudian kita bisa closing kan begitu. Nah, ini mantap gitu, luar biasa gitu ya judul hari ini, dan ini memang terbiasa juga atau memang sudah ada di program kita untuk program pendampingan pasar ya, market development di ekspor coaching program gitu ya. Nah, salah satu di dalamnya itu betul banget tadi yang disampaikan bahwa ada sesi yang namanya business matching gitu kan. Tapi gitu ya, sebelum tadi menjawab pertanyaan daripada Mas Imanta, apa yang harus di prepare gitu. Kita harus paham dulu nih, sebenarnya business matching itu apa gitu ya kan. Nah, business matching itu kan sebetulnya sebuah proses gitu ya, untuk menghubungkan. Nah, proses untuk menghubungkan B2B tentunya ya, business to business gitu ya, antara penjual dan pembeli gitu ya. Siapa yang akan melakukan transaksi kan begitu, sisi penjual dan sisi pembeli. Nah, kita nih sebagai eksportir kan bertindak sebagai penjual. Maka dari itu ya kita harus mampu melakukan promosi ya, melakukan market research apapun yang ada di dalam step daripada keseluruhan proses untuk menjual produk kita itu tadi gitu ya. Nah, salah satunya adalah business matching. Jadi business matching ini tadi adalah pertemuan, bisa mengatakan business to business gitu ya, B2B, untuk mengkoneksikan, untuk menghubungkan gitu ya, sehingga pada akhirnya itu tercipta yang namanya kontrak ya kan, kita mengenal namanya sales kontrak gitu ya, kontrak penjualan atau apapun kan begitu. Nah, ini yang penting dipahami gitu ya, sehingga terjadi goalnya tadi adalah terkait dengan kontrak gitu ya, kontrak jual dan beli. Nah, di dalam kontrak jual dan pembeli itu nanti akan ada banyak hal yang memang harus kita lakukan. Di antaranya adalah prepare gitu ya, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan business matching kan begitu. Nah, yang bisa dilakukan gitu ya, yang pertama itu untuk melakukan persiapan gitu ya. Persiapan untuk kita business match itu, saya pikir yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah terkait dengan marketing tools-nya dulu. Ya, marketing tools-nya ya. Di marketing tool kan banyak ya, ada brosur, bisa katalog, bisa name card atau business card itu juga bisa ya, price list juga bisa ya kan, atau kompro ya, company profile gitu ya, Iya. atau video company profile, atau berbagai media media sosial ya, website apapun itu gitu ya. Ini yang bisa kita berikan yang kita perlu prepare gitu terkait dengan marketing tools. Selain marketing tools juga gitu ya, kita juga harus bisa atau memiliki yang namanya skill atau knowledge. Ya, skill atau knowledge. Knowledge yang dipahami yang atau perlu diperhatikan apa saja? Di antaranya itu adalah produk knowledge-nya. Produk kita ini bagaimana nih? Apa kelebihan, apa kekurangan gitu ya? Apa spesifikasinya? Jangan sampai kita akan menjual produk kita tidak paham dengan produk knowledge atau produk yang kita miliki. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, harganya bagaimana, bisa bersaing atau tidak. Nah, ini perlu dipahami ya. Knowledge apa lagi selain itu, selain produk knowledge, yang perlu kita ketahui juga terkait dengan marketing knowledge-nya. Nah, marketing knowledge itu penting banget. Di antara yang perlu dimiliki adalah selling skill. Nah, ya kan, selling skill. Bagaimana cara menjual itu ya, bagaimana menjual segala macam. Dan skill yang perlu diperhatikan juga terkait dengan negosiasi skill ya, kemampuan kita melakukan negosiasi. Jadi ada marketing tools ya, kemudian skill produk, kemudian product knowledge, kemudian market knowledge, kemudian tadi selling skill dan juga negotiation skill. Dan Iya. selain itu juga apalagi yang perlu di-prepare? Ya, tadi semua pertanyaan tadi harus kita bisa mampu jawab, sehingga tadi kemampuan kita yang saya katakan di awal, produk knowledge itu harus paham. Jadi suatu saat nanti kita misalkan ditanya itu kita harus paham, misalnya berapa namanya minimum order quantity MOQ gitu ya, minimum order quantity-nya berapa banyak kita minimum harus order, apakah satu kontainer, apakah satu piece atau apapun kan begitu. Kemudian juga spesifikasi lainnya, sertifikasi segala macam, termasuk juga penghantarannya ya. Itu terkait dengan tadi list pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita kuasai.
Kemudian juga kita harus melihat juga bagaimana metode pembayarannya. Nanti itu harus pahami juga tuh payment metode-nya tuh apa ya, LC atau non LC, kemudian delivery term delivery atau biasa kita sebut dengan istilah Incoterm-nya itu harus hafal, harus tahu ya, jangan sampai kita salah dalam melakukan penawaran, harusnya kondisi CIF tapi ternyata kondisinya FOB segala macam. Nah, kemudian yang perlu dilakukan juga adalah yang perlu dipersiapkan, mohon maaf, itu adalah sertifikasi atau apapun ya untuk mendukung daripada produk kita. Misalkan kita sudah bawa sampel, kemudian itu juga kita perlihatkan bahwa kita sudah memiliki sertifikasi. Misalkan tadi ada istilah COA ya, Certificate of Analysis, kemudian ada Material Safety Data Sheet ya, dan lain-lain ya, HACCP ya, segala macam. Itu yang perlu dipersiapkan dalam bisnis matching begitu, Mas Mantap. Mantap, Pak Ahmad. Siap. Berarti kalau aku rangkum nih Pak ya, jadi ada kurang lebih 5 poin sih Pak ya. Ya. Pertama, si UKM ini harus mengerti marketing tools apa yang pengen digunakan. Ya. Ya, ada yang misalkan kita mau online atau offline, kita harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa menggunakan brosur, menggunakan company profile, website, dan sebagainya. Kalau bisa semuanya lengkap ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Ya, betul. ya di semua kondisi bisa kita terapkan gitu ya Pak Ahmad ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita juga harus mengerti banget nih produk kita. Jadi kalau misalkan kita ditanya nggak ngerti produk kita, berapa kuantitasnya, kapasitas produksinya, sertifikasi dan lain-lainnya, pasti buyer juga akan tidak percaya dengan kita gitu Pak ya. Betul sekali. Dan juga kita juga harus mengerti Incoterm sih Pak ya. Ya. Incoterm. Nah, Pak Ahmad ini juga mengajari Incoterm juga nih. Jadi teman-teman yang bingung gimana metode pelayaran, metode shipping dan segala macam bisa tanya dengan Pak Ahmad ya Pak ya. Siap. Nah, Pak Ahmad. Masuk ke tadi Pak yang company profile Pak. Ada beberapa pertanyaan dari UKM nih Pak ya. Company profile yang baik itu sebenarnya harus lengkap, banyak, atau ada standarnya sih Pak? Berapa halaman atau ada informasi apa sih yang harus ditampilkan di company profile Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini menarik nih ya kan. Sebetulnya kalau dikatakan yang lengkap, yang banyak itu lebih baik kan gitu. Cuman kan kadang-kadang dalam hal kita business matching atau dalam kita memasarkan produk kita itu kadang-kadang kita nggak punya waktu yang terlalu banyak untuk menyampaikan semua hal itu. Maka kalau dalam program kita kan ada yang namanya istilah sales ini ya, elevator pitch gitu ya. Kita dalam jangka waktu yang cuma naik sedikit aja elevator itu kan istilahnya sebentar ya, nggak nyampe 1 menit. Kita harus bisa mampu untuk menawarkan produk kita kan gitu. Nah, dalam business matching kan waktunya jauh lebih banyak, artinya waktu kita untuk presentasi gitu kan, segala macamnya itu waktunya cukup banyak. Nah, apa saja yang baik, apa yang harus ada di dalam company profile gitu? Ya umum-umum saja, misalnya tadi terkait dengan spesifikasi daripada produk kita itu apa gitu ya, spesifikasi gitu ya. Ya biasa ya, namanya pendahuluan, perusahaan kami sudah establish sekian gitu ya kan. Kemudian produknya apa, spesifikasinya apa, sertifikasinya apa, segala macam gitu. Saya pikir itu hal yang sudah umum dan lumrah yang bisa dicantumkan di dalam company profile gitu. Kenapa? Tujuan orang melihat company profile itu kan hanya supporting saja, ya supporting supaya orang bisa tertarik kan gitu. Jadi dibuatlah namanya company profile itu, kan kita mau menjual produknya. Nah, produk itulah yang harusnya kita kedepankan untuk menjadi bahan penarik tadi itu. Artinya apa? Tadi secara kualitasnya harus bagus, kuantitasnya harus banyak, harus cukup, kontinuitasnya juga harus terjaga. Itu kenapa biasanya juga kalau kita ada kapasitas produksi apabila memungkinkan itu juga dicantumkan ya, itu untuk mendukung bahwa kita ini siap loh kalau misalkan ada buyer yang banyak gitu ya, membutuhkan kapasitasnya banyak, kita bisa mencukupi. Karena sekali lagi
kendala UKM kita itu terkait dengan produknya itu cuma 3 itu ya, kualitas, kuantitas, kontinuitas gitu. Nah, ini yang harus menjadi poin penting daripada teman-teman semuanya apabila mempromosikan di company profile. Nah, kembali tadi, namanya sales contract itu tadi gitu ya kan. Sales contract itu mempengaruhi. Maka di dalam sales contract itu juga nanti umumnya harus ada yang namanya spesifikasi barang, ada term of good-nya. Itu yang penting ya, barang-barangnya apa, spesifikasinya apa, ya itu tinggal dicantumkan aja ya kan. Dan terakhir yang masalah biasanya pricing list ya, apa list harga gitu ya. List harga apabila memungkinkan bisa dicantumkan. Kalau walaupun saya sendiri saya tidak merekomendasikan untuk dicantumkan di dalam company profile karena itu bisa menjadi market intelligence kompetitor kita untuk menghargai untuk melihat berapa harga kita gitu ya. Kalau untuk price sih saya pikir nggak perlu dicantumkan di dalam di dalam company profile gitu. Yang namanya company profile kan profil perusahaan kita saja, itu saja dicantumkan gitu ya. Ya saya melihat beberapa yang suka dicantumkan itu adalah satu list harga, yang kedua adalah customer yang sudah menggunakan kita gitu ya kan. Nah, orang-orang yang udah beli kita itu kan bisa jadi satu sisi bisa membuat calon klien kita tertarik, tapi di sisi lain itu akan menjadi market intelligence atau kompetitor kita melihat, oh yang udah beli itu siapa-siapa aja, tinggal browsing era teknologi gitu kan, nanti berikan penawaran. Dan yang kedua adalah harga kan gitu ya. Nah, sedapat mungkin itu tolong disesuaikan, tidak harus selalu ada bisa muncul di company profile. Begitu, Mas Imanta. Iya, oke Pak Ahmad. Berarti kalau saya tarik kesimpulan nih Pak ya, berarti yang harus ada di company profile itu kurang lebih produk kita, foto produk kita, yang mana fotonya itu harus bagus ya Pak, kalau bisa HD ya Pak ya. Harus. Ya, Iya, jangan yang asal saja namanya company profile ya. Ya iya. modal dikit lah, ya modal Iya, dikit. iya benar. Jadi melihat keseriusan dari kita sendiri Pak, bayar itu fotonya gimana, ini kan jadi tertarik gitu Pak ya. Betul sekali. Heeh. Dan Jadi juga tidak ada standar ya, tidak ada standar. Tidak ada hmm, standar apa yang harus dicantumkan. Itu berdasarkan experience saja. Misalkan di kami juga berkali-kali kita rubah company profile jadi menyesuaikan gitu ya dengan prospek dan kebutuhan saja sebetulnya kan gitu. Tapi karena yang kita jual misalnya X gitu ya, ya kita banyakin terkait dengan X-nya tadi. Jadi terkait dengan keunggulan kita itu apa kan gitu ya kan, keunggulannya. Apakah dari harga, nanti apakah dari pelayanan, ataukah dari keunggulan produk kita dan lain-lain. Jadi kan orang mau beli itu kan biasanya ada minat gitu. Nah, untuk merangsang minat tadi itu apa gitu yang bisa menjadi trigger ya, trigger orang mau beli itu apa. Begitu. iya. Karena kan waktu dari business matching sendiri ini kan cukup singkat ya Pak ya waktunya ya. Bagaimana kita Betul sekali. Ya, jadi seorang calon eksportir atau eksportir itu memang harus merangkap jadi seorang salesman, ya harus jadi salesman. Maka tadi saya katakan selain harus tahu produk knowledge-nya, harus punya yang namanya marketing knowledge, harus punya skill knowledge dan juga harus punya negotiation skill ya. Nah, kemampuan untuk melakukan negosiasi. Iya benar. Berarti Gitu ya. benar tadi Pak Ahmad bilang itu yang elevator pitch ya Pak ya. Itu sangat penting Ya, Pak ya. betul banget. Ya, elevator pitch itu kan sebetulnya tadi dalam jangka waktu yang ya bayangkan ya, elevator tahu ya masih mantap ya Ya, elevator gitu lift. kan, kita berjalan tuh kan cuma berapa, paling cuma 1 menit sampai di ujung gitu ya kan. Nah dalam jangka waktu 1 menit itu kan kita harus bisa atau harus mampu yang namanya memperkenalkan produk kita. Makanya ada skill untuk menjadi elevator pitch tadi untuk para sales gitu ya. Ya kemarin misalnya gitu ya, kalau di program ECP kita berikan materi untuk elevator skill itu bagaimana mempersiapkan atau memperkenalkan atau menjual produk kita hanya dalam jangka waktu 1 menit. 1 menit saja kan gitu. Itu bagaimana gitu. Misalnya pertama yang harus kita lakukan adalah terkait dengan perkenalan dirinya gitu. Perkenalkan, saya Ahmad Sugiono dari PT X segala macam gitu ya. Yang kedua adalah langsung saja pada to the point gitu ya. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang X begitu, saat ini memproduksi X sebanyak sekian gitu ya. Nah, saat ini kami tertarik untuk membuka kesempatan di negara ini untuk apa gitu, untuk membuka pasar ekspor di sini gitu ya mungkin. Dan kemudian terakhir adalah
bagaimana apakah Anda tertarik apabila kita bisa melakukan join atau apabila Anda tertarik. Dan yang terakhir ya tadi jangan lupa itu ya kan yang kita sebut istilah bertukar atau apabila Anda tertarik Anda bisa menghubungi kami dengan alamat di sini. Nah, berikan kartu nama kan gitu ya. Nah, itu ya hal yang sangat singkat gitu ya. Nah, tapi kan kemarin dalam prakteknya kan biasanya tadi sekali lagi kalau bisnis matching itu kan biasanya kisaran 15 sampai 20 menit. Kita bisa mengeksplor banyak hal supaya orang bisa tertarik gitu ya, bisa tertarik dengan presentasi kita, tertarik dengan produk kita kan gitu. Pengalaman saya sih di terakhir kemarin saya ke Vietnam gitu ya. Itu juga begitu, waktunya malah diberikan waktu cukup panjang ya, sampai 25 menit diberikan waktu man to man ya, orang per orang gitu diberikan waktu kesempatan satu orang, ayo kenalan silakan presentasi masing-masing kan gitu. Nah, dari situ cukup membantu untuk mempromosikan produk-produk kita. Begitu Mas Imanta. Oke, jadi bisnis matching ini setiap orang, setiap negara mungkin waktunya berbeda-beda ya Pak ya. Cuma di awal itu bagaimana kita men-trigger si buyer ini agar dia tertarik kepada kita, agar bisa berhubungan atau berkomunikasi secara lebih dalam gitu Pak ya. 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 Nah, itu penting banget ya. Makanya salah satu hal yang nanti penting untuk diketahui atau penting untuk dimiliki oleh seorang tadi businessman atau salesperson gitu ya, itu adalah yang kita sebut istilah first impression gitu ya, penampakan awal gitu ya. Itu juga harus dibuat kita serapih mungkin dan segala macamnya kan. Makanya kemarin kita praktekkan gitu ya. Misalnya ada 7 hal yang harus kita persiapkan gitu ya, dan kita memiliki misalkan pertama gitu kita harus punya senyum. Nah, kemarin kan Pak diberikan, ayo siapa yang belum bisa senyum nih, cara para calon eksportir di sini kan kita cek senyumnya bagaimana, senyum yang menarik, senyum bukan yang dibuat-buat kan gitu. Kemudian bagaimana berjabat tangan yang benar gitu ya kan kemarin kan. Kemudian bagaimana kita mampu memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara kita. Kemudian bagaimana kita harus terlihat antusias dengan lawan bicara ya, kemudian selalu kontak ya, selalu berpandangan gitu ya, berpandangannya yang menarik, bukan berpandangan menantang gitu ya. Kemudian berpakaian yang rapi, yang sesuai ya, kemudian bila perlu memakai parfum dan macam-macam. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membangkitkan interest atau membangkitkan minat daripada buyer gitu ya. Nah, itu makanya di dalam kesempatan pertama itu kita harus mampu menampakkan penampilan yang bagus di depan buyer. Ya kan nggak enak gitu ya, walaupun berjabat tangan terlalu keras, kemudian baunya mungkin kurang menarik, ya itu kan tentu orang jadi tadi ilfeel gitu ya, jadi tidak tertarik dengan kita. Nah, itu penting ya dipahami oleh seluruh orang yang akan berbisnis, apalagi calon eksportir. Begitu, Mas Imanta. Iya, Pak Ahmad. Berarti hanya tidak suara doang ya Pak ya, bukan dari suara doang, tapi harus memperhatikan penampilan dari wangi, dari pakaian dan segala macam ya Pak ya, biar bayar tuh tertarik Betul dengan kita sekali. Pak ya. Ya, seperti saya melihat Mas Imanta kan menarik hari ini pakai batik, senyum gitu ya kan. Di sampingnya juga pasti pakai parfum, kan enak gitu kita melihatnya begitu ya. Nah, itu harus kita miliki lah kan gitu. Jangan terlihat kita kumal, jangan kan gitu. Walaupun dalam beberapa negara gitu ya, sekali lagi budaya juga perlu diperhatikan. Misalnya gitu ya. Saya kapan hari itu ke Ningbo. Ke Ningbo itu saya biasa karena di mana-mana pakai jas gitu ya. Ternyata di sana itu sudah nggak umum pakai jas. Bahkan orang bisnis itu pakai celana pendek saja, pakai kaos begitu ya kan. Nah, itu makanya hari kedua saya ikut menyesuaikan ya. Ya kalau saya nggak bisa pakai celana pendek, saya pakai celana panjang. Cuman kita pakai kaos kan begitu. Nah, itu juga penting diperhatikan sehingga ada istilah kita tuh seorang marketer itu harus mampu cepat beradaptasi ya dengan situasi yang ada gitu. Jangan kita orang lain pakai santai-santai, kita pakai jas sendiri gitu ya. Tentu akan menjadi sesuatu yang aneh untuk komunitas atau bisnis di tempat tersebut. Sekali lagi harus menyesuaikan dengan tempat kan gitu ya. Nah, kalau kemarin 2 minggu yang lalu saya di Vietnam itu ya jas umum gitu ya, jas, maka kita harus menyesuaikan juga, jangan pakai kaos saja kan begitu ya. Begitu Kang Imanta ya.
Oke Pak, berarti harus menyesuaikan dengan budaya masing-masing setiap bayarnya Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Harus disesuaikan ya. Mm-mm. Harus cepat beradaptasi. Iya, betul. Untuk beradaptasi itu kan kita butuh knowledge, butuh persiapan ya Pak. Nah, kadang-kadang nih kita udah siap nih Pak, udah kayak latihan, udah kayak ngapalin produk kita apa aja atau price list atau apa aja pas hari H pelaksanaan itu grogi gitu Pak, grogi terus ngeblank gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya, ya, banyak sekali ya, apa namanya, itu wajar ya, itu wajar. Sifat manusiawi seperti itu. Jangankan kita mau, katakanlah, mau bisnis yang menghasilkan cuan, kan begitu. Dulu waktu zaman kuliah, kita presentasi, kita sidang, segala macam juga ada rasa grogi seperti itu. Nah, yang penting gitu ya, eh tips saya sih untuk apa namanya untuk mengatasi rasa grogi tadi ya, tipsnya nggak banyak-banyak. Yang pertama ya hilangkan rasa takut itu sebetulnya, hilangkan rasa takut. eh, kita makannya juga sama-sama makan, ya kan? Kita sama-sama manusia gitu. Jadi buat apa kita harus takut? Satu itu ya kan. Satu itu. Kedua gitu ya. eh, Sebetulnya latihan saja ya tadi perlu latihan yang cukup gitu ya. Misalnya nah untuk latihan itu kan harus mempersiapkan diri tadi. Jangan sampai kita ditanya nggak tahu segala macam. Biasanya kan orangnya yang gugup grogi itu karena selain karena mental juga karena dia nggak menguasai terhadap apa yang akan disampaikan itu biasanya nggak percaya diri ujung-ujungnya kan gitu. Nah, ketika misalnya tadi kita sudah siap, gitu, sudah prepare semuanya, yakin gitu, tapi ternyata kita masih grogi juga. Bagaimana yang bisa dilakukan? Saya sih kalau zaman dulu-dulu suka yang namanya, oke, grogi itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, grogi itu bagian daripada stres menurut saya. Ya, bagian daripada stres. Ya, untuk menghilangkan itu, ya bisa dilakukan antara lain yang pertama kita tarik napas saja. Ya latihan nafas, makanya kan dulu ada ya olah napas misalkan 7 8 9 ya, ritme 4 7 8 ritme 4 4 7 8 misalkan kita menghirup 4 kali ya kan, kemudian ditahan 7 kali, kemudian dihembuskan 8 kali kan gitu, 4 7 8, atau latihan diafragma, pernapasan diafragma ya kan, untuk ini paru-paru. Itu kan sebenarnya upaya kita untuk yang namanya menghilangkan stres kita kan gitu. Satu itu. Yang kedua, kalau kita masih grogi juga nih, tarik napas panjang gitu kan, tahan, kemudian lepaskan gitu. Ya kadang-kadang tangan kita ini juga bisa kita mainkan buat megang apa nih. Makanya nggak heran misalkan di podium orang kok masih pura-puranya gini-gini gitu, pegang-pegang. Itu kan sebetulnya upaya mereka untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan grogi itu sebetulnya. Itu nggak apa-apa, pegang aja yang bisa membuat itu sesuatu yang membuat kita nyaman. Nah, kalau kita sudah nyaman, kita sudah kuasai medan gitu ya kan, saya pikir perlahan seiring dengan waktu itu juga tentu akan hilang dengan sendirinya. Wajar saja, saya perlu sampaikan, wajar saja orang grogi ketika baru pertama kali. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan terbiasa berbisnis, terbiasa berbicara dengan lawan bicara, terbiasa di muka umum, terbiasa di podium, terbiasa presentasi, ya saya pikir nggak nyampe 10 kali juga sudah terbiasa gitu. Kalau saya dulu latihan cukup 3 kali juga sudah bisa kan gitu. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, tips untuk menghilangkan grogi. Banyak-banyak berlatih saja, banyak-banyak kuasai ya tadi latihan-latihan gitu ya, sehingga stres kita secara alami itu bisa turun. Kemudian dengan terbiasa kita melakukan latihan seperti itu, pasti kita bisa menghilangkan rasa grogi seperti itu. Begitu Mas Imanta. Iya, jadi wajar apa ya, wajar untuk rasa Wajar grogi banget. itu pasti ada dan juga akan hilang dengan sendirinya kalau kita siap dengan persiapan kita dan juga sudah berkali-kali melakukan misalkan business matching, pasti akan kayak mengalir aja gitu Pak ya, di luar kepala gitu Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Iya, terkadang juga kita juga takut nih Pak, bayarnya ini kan dari orang luar negeri. Si UKM ini bilang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa ini, itu gimana tuh Pak? Cara mengatasinya itu Pak? Ya, 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 paham sekali.
Kan gini ya, dulu saya juga sempat dibilang gitu ya, kamu nggak akan sukses kalau kamu nggak bisa menguasai bahasa Inggris. Di satu sisi itu benar, di satu sisi juga bisa jadi kurang tepat gitu ya. Benarnya betul, bahasa itu akan menjadi apa ya? Berkomunikasi itu akan menjadi lebih lebih enteng, lebih enak kalau kita memiliki dan memahami maksud dari lawan bicara kita, sehingga kalau kita nggak bisa menguasai bahasa tersebut itu akan menjadi kesulitan. Itu betul sekali. Tetapi pada satu titik juga ada banyak orang yang sukses itu juga karena tidak menguasai bahasa Inggris. Kan itu bisa dilakukan misalnya ya kita tinggal nyewa translatornya ya kan, atau kita menggunakan tools apapun yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ngerti kan gitu. Pengalaman saya sih memang kalau kita bicara dengan luar negeri misalnya gitu ya, kepedean itu seiring dengan penggunaan kita bahasa Inggris itu seiring dengan kita sering berkunjung saja, ya nanti akan banyak itu akan termotivasi kita itu. Misalkan kita awalnya cuma sanggup 100 kata, oh nanti kita tahun misalkan bulan depan saya harus memiliki banyak perbendaharaan kata lagi. Itu juga akan menjadi motivasi kita ketika kita pergi ke luar negeri. Jadi yang belum bisa bahasa Inggris ya terus berlatih karena bahasa Inggris sampai saat ini masih terus digunakan gitu ya. Tetapi jangan terlalu fokus dengan yang namanya grammar misalnya. Kadang-kadang kita bicara dengan lawan kita karena grammar Anda salah gitu ya, segala macam. Itu yang akan justru kadang-kadang merontokkan minat kita untuk belajar gitu ya. Kalau dengan lawan bicara misalkan dengan teman-teman di luar negeri kan karena bukan akademisi, bukan apa, karena kita ingin bisnis, yang penting ngerti saja mereka gitu ya. Yang penting ngerti sehingga kosakata gitu ya, perbendaharaan kata kita itu yang saya pikir perlu diperbanyak. Baru yang selanjutnya itu adalah tenses ya, apa grammar segala macam itu juga penting gitu. Jadi jangan berputus asa ketika tidak bisa berbahasa Inggris gitu ya. Segera belajar, berlatih gitu ya supaya one day kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dengan kemampuan berkomunikasi, maka kesuksesan itu juga akan makin dekat. Nah, gitu ya, makin dekat. Saya selalu mengatakan gitu bahwa orang untuk sukses itu selain dia mampu pinter dalam bidang yang dia miliki, ada dua hal lagi yang perlu dia miliki ya. Jadi dia harus punya yang namanya basic knowledge-nya. Basic knowledge-nya tadi yaitu kita tahu apa ilmu kita yang akan kita kuasai. Saya mau jadi eksporter, maka ketika saya akan menjadi eksporter, saya tahu produk kita segala macam dari A sampai Z. Itu produk knowledge-nya ya, pengetahuannya. Yang kedua adalah tadi seni berkomunikasi. Itu penting banget. Banyak orang yang nggak tahu apa namanya produk, tapi bagaimana mereka sukses gitu. Kenapa? Karena mereka mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, berkomunikasi tadi ya, salah satunya adalah tentu dengan penguasaan bahasa. Makin banyak yang bisa dikuasai tentu akan banyak. Contohnya masih Manta gitu, orang Jawa. Tapi misalkan pergi ke Sunda, apabila bisa bahasa Sunda, kan lebih cepat akrab itu, yang akan lebih cepat akrab. Itu hal yang lumrah saja, yang akan di luar negeri, di tempat kita pun sama gitu ya. Tadi satu terkait dengan pengetahuan basic, yang kedua gaya komunikasi, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, ya kan? Nah itu apa namanya tiga hal yang harus dikuasai untuk bisa katakanlah sukses. Ada bukunya itu namanya Triangle Business ya, Triangle Success gitu ya, ada bukunya itu. Nah, begitu Kang Imanta ya. Oke, Pak Ahmad. Jadi selain komunikasi, kita juga harus mengerti bahasa-bahasa yang untuk kita sampaikan ke buyer ya, Pak ya. Jadi Betul sekali. nggak harus grammarnya bagus, tensesnya bagus, cuma apa yang pengen kita sampaikan ke buyer itu jelas gitu, sampai dibayar gitu, Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi para UKM ini harus mulai belajar bahasa Inggris, semangat, sama semangatnya seperti bagaimana mengembangkan produknya. Kita harus belajar juga untuk belajar mengembangkan diri kita gitu Pak ya. Ya, betul sekali. Semuanya kan berproses ya, berproses apa namanya dan berprogres. Nah, itu penting ya, berproses dan berprogres. Jadi kalau dalam apa ya dunia sales itu ada istilahnya rumus apa ya rumus 10 ya, rumus 10 gitu. Jadi ketika kita
mau melakukan sesuatu, kontak misalnya, atau mau presentasi atau apapun, kita jangan langsung kepikiran di atas 10. 10 dulu dilakukan, itu proses dan berprogres. Nah, setelah 10-nya tercapai, baru kita mikir 10 lagi yang akan datang. Jadi akan 20. Itu saja continue dilakukan, maka tidak akan terasa dalam 1 minggu kita sudah memiliki berapa orang yang menjadi prospek, bahkan bisa menjadi customer kita kan gitu, orang yang menjadi penjual kita. Makanya tadi suka ada gitu ya kalau kita menjadi seorang eksportir itu untuk untuk mendapatkan tadi buyer, kadang-kadang kita itu harus mantengin laptop gitu ya. Ada yang mengatakan 2 jam sehari, ada yang mengatakan 4 jam sehari, tapi itu rutin dilakukan. Ya tujuannya tadi kita memposting apa produk kita blasting email segala macam ya, memperkenalkan produk kita segala macam kepada buyer gitu ya. Jadi tingkat prospeknya akan banyak, dan kita mengharapkan nanti dari banyak tadi yang ada yang bisa menjadi klien kita kan gitu, orang yang mau membeli produk-produk kita gitu. Jadi para UKM tetap semangat ya, luangkan waktu 1 hari 2 jam gitu, 3 jam, 4 jam, seberapapun yang Anda bisa berikan atau sisakan waktu untuk mempromosikan produk kita ke luar negeri melalui online tadi. Salah satunya begitu tips untuk mendapatkan buyer. Begitu, Kang Imanta. Oke, mantap Pak. Berarti 1 hari ini ada 1 kegiatan atau 1 hal yang dilakukan ya para UKM ya Pak ya. Nggak harus besar-besar banget, cuma konsisten ya Pak ya. Betul sekali. Tadi ya, berproses dan Berprogres. berprogres. Iya. Cukup 1 hari 10 yang bisa kita kirim, 10 besok, 10 lagi 1 minggu, 7 hari kita sudah mendapatkan 70 prospek kan gitu. Tak terasa, kita nggak mikirkan 70, tapi kita berproses sehari itu saja ya. Berproses dan berprogres. Oke, Pak Ahmad. Siap. Untuk tadi kita udah bahas tentang persiapan dan juga tentang pelaksanaan. Jadi dari persiapan ini kita harus mempersiapkan semua, dari misalkan dari kompronya, dari brosurnya, marketing tools-nya, product knowledge-nya, dan lain-lain. Dan di tahap pelaksanaan kita harus fokus ke apa budaya yang buyer junjung di negaranya, dan juga bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan juga bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi kita lewat bahasa yang dimengerti oleh buyer gitu Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, Dan juga oke. setelah sudah melaksanakan business matching nih Pak, kan ada tahap selanjutnya nih Pak. Apakah setelah business matching itu udah selesai, apakah ada caranya buat nge-follow up buyer tuh biar makin tertarik agar sesuai dengan judul kita nih Pak? Kunci sukses. Iya, betul. Betul banget ya. Itu harus ada gitu ya. Jadi kalau apa yang tadi sesuai judul gitu ya, kunci sukses bisnis matching agar cepat closing gitu. Saya punya tips gitu ya. Yang pertama, kerjakan PR kita dulu. Jadi kita harus profiling prospek kita gitu ya. Kita harus punya profiling prospek gitu ya. Siapa-siapa, karena kan kita belum tentu juga, kalau kita nggak punya profil, bagaimana kita akan mempresentasikan dengan baik. Maksudnya memprofiling bagaimana, terutama gitu ya, terutama itu satu terkait dengan produknya, kira-kira dia minatnya tuh nanti produknya seperti apa. Terus yang kedua, kita lihat juga dia ini decision maker atau bukan gitu ya. Kalau misalkan dia bukan decision maker atau pembuat keputusan, maka kita harus cari orang yang bisa reach out atau bisa menghubungkan kita dengan decision maker tadi. Itu penting. Jadi kita harus punya yang namanya profiling gitu ya. Jadi kerjakan tuh PR kita, ya kan. Nah, selain itu juga marketing tool segala macam itu harus dipunyai ya. Itu PR kita tuh, PR internal kita. Yang kedua, tadi lakukan tadi elevator pitch-nya tadi ya. Elevator pitch itu harus kita latih, itu kita harus kembangkan bagaimana dalam jangka waktu yang singkat kita bisa memberikan gambaran yang jelas kepada calon buyer kita. Yang kemudian selanjutnya adalah tadi pakaian itu harus disesuaikan dengan budaya. Kemudian manajemen waktunya juga penting tadi, manajemen waktu promosi ya kan, kita lihat jam, bagaimana menyesuaikan, itu juga penting.
ya, kemudian tadi supporting tool supportingnya tadi bisnis card, kemudian brosur segala macam itu harus dipersiapkan. Dan yang terakhir yang penting itu ya kan tukaran kartu nama, tukaran kontak informasi, dan yang pertanyaan dari Kang Iman tadi adalah follow up. Nah, ini penting nih follow up-nya gitu ya kan. Jangan sampai sudah kita sudah berkomunikasi, kita nggak tukar-tukaran bisnis card atau apapun, sehingga yang kita sebut dengan istilah CTA. Nah, dalam bisnis dalam elevator itu kita kenal namanya CTA, call to action. CTA itu ya. Nah, CTA itu call to action. Jadi itu kan bagian daripada follow up. Ya, bagian follow up ya. Jadi kalau kita misalnya sudah tukeran kartu nama gitu ya, itu adalah media untuk CTA tadi, call to action. Nah, kita bisa menyapa dia setelah business matching, kita bisa mempromosikan melalui email, dia punya media sosial kita follow ya kan, sehingga kita akan tahu segala macam, bila perlu berkomentar gitu ya, mengenal gitu ya. Kemudian tadi syukur-syukur kita tahu kapan dia berulang tahun ya kan, kapan dia hari-hari besar dia, hari-hari penuh kenangan misalkan nikah atau anaknya segala macem gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan gitu ya. Kenapa itu penting? Itu perlu dilakukan oleh seorang marketer. Saya teringat namanya Joe Girard. Joe Girard itu adalah marketer yang memperoleh Guinness the Book ya, penjualan mobil sepanjang sejarah selama 13 tahun itu ya baru Joe Girard itu tadi. Jadi salah satu supaya orang itu adalah bisa tertarik dan bisa menjadi loyal customer-nya dia. Jadi Joe Girard ini sampai hafal anaknya itu kapan ulang tahun, dianya ulang tahun, istrinya ulang tahun, pernikahannya sampai kapan gitu ya kan. Ini yang dilakukan. Itu merupakan bagian dari follow up ya. Dalam marketing kita kenal yang namanya soft dan hard marketer. Jadi ada yang langsung nawar-nawarin gitu ya, itu hard namanya. Ada juga yang soft ya, kenalan dulu segala macam gitu ya. Nggak ada yang salah, dua-duanya betul. Nah, ini yang penting dilakukan. Sehingga gitu, kalau kita memiliki tadi sudah bertukar informasi, sudah saling menyapa gitu, tentu tadi akan nyambung, connect. Namanya business matching tadi dikatakan ada tujuannya mengkonekkan terlebih dahulu sebelum terjadi goal, sebelum terjadi yang namanya transaksi gitu. Bagaimana kita bisa connect kalau kita tidak memiliki akses informasi kepada dia, tidak memiliki akses untuk hanya menyapa, mengirim email, segala macam ya. Itu adalah hal-hal yang mesti dilakukan untuk melakukan follow up gitu. Nggak harus kita, ya orang sih pengennya begitu ya, ketika sudah business matching, kemudian langsung tekan MOU kan begitu, maunya begitu rata-rata kalau di pameran-pameran. Tapi kan ada juga yang nggak seperti itu. Orang datang ke pameran, kita business matching, oh saya hanya untuk compare. Ya kan, orang beli kan biasanya kalau nggak butuh ya kan, ada need, ada dia ingin, kalau nggak need ya want tadi ya kan. Aku ingin tahu aja nih produkmu apa, karena aku sudah punya existing buyer, existing supplier yang sudah terbiasa mencari, sudah saya beli gitu. Apakah produk Anda bisa menjadi barang substitusi, atau memang ternyata barang Anda lebih menarik dengan harga yang lebih murah gitu ya, dengan apapun yang itu bisa menjadi trigger mereka beli. Atau sekali lagi, ada satu hal orang mau beli, yaitu terkait dengan engagement. Ya kan, engagement, keterlibatan. Nah, untuk menjadi terlibat tadi itu bagaimana? Ya tadi kita harus yang namanya, ada istilah kalau dalam dunia market itu adalah istilahnya customer benar-benar kita tuh dekat dengan dia. Ya, itu kita benar-benar dekat dengan dia, sehingga kalau nggak beli dari saya itu akan rugi gitu loh ya kan. Nah, itulah yang disebut dengan istilah engagement ya kan, melibatkan dia. Ya sekali lagi, follow up itu penting, sesuaikan dengan calon pembeli kita, dia memang pengennya bagaimana nih? Pengennya penawaran terus, ya udah lakukan penawaran, blasting, email aja kan gitu. Follow up, gimana? Aku tadi udah kirim email, bagaimana, apakah Anda tertarik kan begitu ya kan, segala macam kan gitu. Nah kan
Sekali lagi yang mantap, orang beli itu bukan hanya karena kualitas produk kita, tapi juga bisa dilihat dari tadi harganya yang lebih murah atau karena dekat kita dengan dia nih. Oh, ini orang rajin banget follow up saya nih, nah, gitu. Ah, nggak enak lah awalnya gitu, nggak enak. Ah, udah aku beli deh, gitu. Ternyata waktu beli mencoba dari kita, ternyata pelayanannya bagus kan gitu. Udah harganya bagus, pelayanannya bagus, dia juga dekat dengan saya kan gitu. Jauh dari komplain segala macam. Oke, akhirnya saya bisa continue beli ke Anda kan gitu. Yang awalnya porsi cuma 10% bisa naik jadi 25%, bisa naik 50% kan begitu. Gitu Kang Imanta ya. Jadi harus rajin untuk di follow up kan gitu, menyapa segala macam itu penting sekali ya, penawaran dan lain-lain hal yang bisa dilakukan berbarengan dengan tadi berusaha untuk mendekatkan kita kepada si calon pembeli tersebut. Demikian Kang Imanta. Iya, mantap banget ya Pak nih. Baru tahu juga sih kita, yang penting harus kepoin bayarnya Pak ya. Oh iya, betul Ya, sekali ya. ya. Bagaimana dia mau beli kalau kita nggak bisa keep dia, nggak keep communication ya kan? Jangan Hmm, sampai kan gitu. Yang banyak kejadian gitu, hanya tuker-tukeran kartu nama kan? Nah, iya. tuker-tukeran kartu nama tidak ada follow up. Nah, itu sangat 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 apa ya? Sangat sayang gitu ya. Sudah keluar modal, sudah keluar banyak biaya segala macam. Misalkan kita visit ke suatu exhibition gitu, ternyata cuman begitu saja gitu. Nggak ada tindak lanjutnya. Jangan seperti itu ya. Oke. CTA penting ya. Iya, oke. Berarti kalau aku rangkum nih Pak ya, berarti pas kita selesai bisnis matching, salah satu opsinya kita bertukar bisnis card ya Pak ya, kartu nama, dan juga harus ada call to action nih Pak ya, follow up Ya, selanjutnya tuh betul. gimana, dan juga kita harus kepoin nih bayarnya nih, harus deketin bayarnya lah, PDKT sama bayarnya lah. Ada Betul. yang hard marketing atau juga soft marketing, tergantung dari Ya, tipe atau budaya dari si buyer ini Pak ya. betul sekali, Kang Manta. Hmm. Betul. Dan juga kita harus tahu juga nih Pak, need dan juga want. Jadi bukan salah satu doang tapi dua-duanya. Jadi kita Hmm. bisa mengetahui kebutuhan dan juga keinginan dari si buyer tersebut. Gitu. Betul Dan sekali, betul. nah untuk follow up ke buyer Pak ya, itu ada kayak hari-hari tertentu nggak sih Pak, atau jam-jam tertentu harus, atau harus setiap hari atau 3 hari sekali atau bagaimana Pak? Pengalaman Ya, Pak. betul. Itu tergantung ya. Jadi ada orang, ada di sebuah daerah atau di tempat kita lah kan gitu. Kadang-kadang apa? Oh, kalau kita pagi-pagi kontak gitu, suka telepon misalnya, kita telepon gitu. Oh, ternyata dia lagi sibuk, apalagi hari Senin gitu ya kan, Hmm. lagi briefing, lagi meeting segala macam. Jangan diganggu saya kan begitu. Ada yang seperti itu hari Senin. Ada lagi misalkan hari Jumat, hari weekend gitu kan. Oh, untuk kita harus evaluasi segala macam. Ini satu minggu kemarin bagaimana? Senin nggak bisa, Jumat nggak bisa. Oke, kita pertengahan nih, hari Rebo misalnya. Ternyata hari Rebo dia jadwal kunjungan ke tempat lain gitu kan. Waduh, nggak bisa nih. Senin nggak bisa, Jumat nggak bisa, Rebo nggak bisa. Selasa ada lagi, misalkan ternyata dia harus jadwal training. Oh, nggak bisa, Selasa. Kemudian yang masih nganggur di Kemis gitu. Ternyata Kemis dia jatahnya gathering dengan apa bisnismen yang lain kan gitu. Terus kapan kita mau ininya gitu ya kan? Nah, itu tadi tidak ada waktu khusus, tidak ada apa namanya rumus spesial kapan kita harus kontak dia. Maka dari itu keberadaan WA atau Messenger atau apa namanya tadi medsos ya, media sosial itu penting untuk menjadi bahan kita menganalisis. Oh, ketika dia misalnya bikin status nih, dia masa sih kan lagi visit, kan nggak mungkin gitu ya. Itu Hmm. harus kita pelajari sampai sedetail itu. Kalau kita menjadi seorang marketer, oh misalnya dia upload di IG gitu ya, kita bisa komentarin kan, bisa jadi dia selama ini nggak punya follower atau followernya sedikit, ketika kita komentar, oh jadi kenal kita, ya dia jadi kita jadi dikenal oleh dia. Ternyata, oh besok saya bikin status lagi, misalkan, saya dikomentarin lagi, ini siapa sih kan begitu ya kan? Suka ada ketertarikan seperti itu. Ya, jadi hal-hal kecil seperti itu pun nggak boleh lepas dari pantauan kita untuk melihat atau mengidentifikasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan promosi kita. Nah, kembali lagi, dia tipikal orang yang bagaimana? Tipikal orang yang memang ingin langsung diberikan penawaran, atau yang pengen tipikal orang yang santai dulu nih, gitu ya kan? Santai dulu kan gitu. Nah, kemarin makanya beberapa hal yang perlu disampaikan kepada calon eksportir. Permasalahan kita itu kompleks. Jangan hanya berbicara terkait dengan
belum mendapatkan buyer, tapi juga nanti ada banyak hal lagi yang akan menjadi masalah-masalah kita ketika kita menjadi eksporter. Nah, dan ketika kita mempromosikan barang kita, produk kita, jangan pernah berharap sekarang dijual besok laku, gitu. Butuh waktu lama, butuh waktu proses, ya, butuh waktu proses. Itu kenapa kadang-kadang kita harus mantap. Saya bilang gitu kan. Masih ingat mungkin Pak Imanta mantap kemarin apa? Makan tabungan. Oh, Itu ya, makan tabungan. Jadi kita harus punya tabungan yang cukup sampai produk kita laku gitu loh ya kan, produk kita laku. Nah itu kenapa penting banget ya tadi teknik-teknik untuk mendapatkan buyer dalam jangka waktu yang cepat ya kan, ya nggak ada jaminan cepat ya kan, nggak ada jaminan cepat, bisa jadi lama ya. Saya dulu bahkan 1 tahun baru bisa dapat baru dapat buyer. Nah setelah itu penglaris dapat 1 tahun, baru sebulan sekali bisa dapat kan gitu. Nah itulah konsep rezeki, konsep usaha ya, itu yang harus sama-sama diperhatikan. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan dalam setiap hal gitu ya. Kayak kemarin waktu di ECP yang di mana, yang di Mandalika gitu kan, dulu dapat customernya kan, dapat bayarnya kan gampang gitu. Ternyata permasalahannya bukan mendapatkan buyer, tapi adalah legalitas. Ya legalitas segala macam kan gitu. Jadi akan sangat kompleks nanti permasalahannya, sehingga apabila ada yang mengatakan ekspor itu mudah, ya bisa mudah. Ekspor itu sulit, ya kadang-kadang memang sulit. Jadi kita harus wise, kita harus bijaksana, memahami bagaimana mudahnya, bagaimana sulitnya. Ya, jadi permasalahan orang itu akan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah how to get the buyer. Ini juga memang harus kita menjadikan poin pertama gitu. Bagaimana kita bisa shipment kalau nggak ada buyer kan begitu. Tapi sudah ada buyer, nggak punya legalitas, itu juga jadi masalah kan gitu. Jadi semuanya itu harus menjadi bagian penting, menjadi titik krusial kita untuk menjadi seorang eksporter kan gitu. Salah satunya juga ini bisnis matching ya kan. Bagaimana kita harus mampu menjadi seorang marketer ya kan, menjadi seorang salesman untuk menjual produk-produk kita gitu. Begitu Kak Imanta. iya, oke, mantap Pak Ahmad nih. Berarti kita sebagai UKM atau sebagai importir gitu Pak ya, atau eksportir, kita harus sabar. Yang mana tadi Pak Ahmad bilang, yang kuncinya itu berproses dan berprogres ya Pak ya. Yes, betul. Iya, betul. Dilalui saja ya, proses-proses itu dilalui. Nanti akan akan waktunya gitu ya. Ya kan kita berusaha ya kan. Tugas kita itu kan hanya sebagai manusia kan hanya berusaha dan berdoa. Nah, nanti ada bagian lain yang menentukan nih tak kasih kan begitu ya. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Pasti nanti akan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Pasti ujungnya bakal indah ya Pak ya. Nah, seperti benar. ini Pak, udah di penghujung acara nih Pak, udah habis saja Pak Ahmad. Sayang sekali Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad ya atas waktunya, atas masukannya, atas tips and triknya kepada para UKM, khususnya tentang bisnis matching ini, dari persiapan, dari pelaksanaan, dan juga pasca atau follow up-nya itu gimana sih cara bisnis matchingnya itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas topik-topik menarik lagi Pak, yang lebih inovatif dan lebih kreatif lagi Pak. Siap. Insya Allah siap untuk PPJP dan Indonesia yang lebih baik ya. Semangat untuk para UKM, semangat para calon eksportir. Jangan lupa tadi ya, intinya kita harus berusaha gitu ya kan. Jadi berproses, berprogres. Demikian Mas Imanta, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, siap Pak Ahmad. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore teman-teman.